kita akan belajar tentang perubahan dan kesinambungan masyarakat Indonesia pada masa pemerintahan kolonial. Perkembangan industri yang demikian pesat di Eropa mendorong bangsa Eropa untuk mencari dan menemukan bahan baku industri. Cara ini dilakukan agar pasokan bahan baku industri tidak terputus dan harganya tetap murah. Dengan landasan berpikir seperti itu, maka bangsa Eropa di Indonesia mencari dan berusaha mendapatkan untuk memonopoli perdagangan di Indonesia. Mereka melakukan berbagai cara. Jika hal tersebut tidak terlaksana atau tidak tercapai, maka mereka melakukannya dengan kekerasan. Kemudian mereka berusaha untuk menguasai perdagangan-perdagangan di Indonesia, dan bangsa Eropa juga membentuk pemerintahan kolonial di Indonesia. Nah, kemudian kebijakan pemerintahan kolonial di Indonesia terbagi menjadi beberapa bidang. Yang pertama, dalam bidang politik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Ketiga, dalam bidang sosial dan budaya. Keempat, dalam bidang pendidikan. Nah, bangsa-bangsa Eropa tersebut diantaranya yang pertama, bangsa Portugis, kedua Inggris, dan ketiga Belanda. Dalam kebijakan dalam bidang politik, yang pertama yaitu bangsa Portugis. Poin ke-1, setelah menguasai Malaka, Portugis ingin memperluas pengaruh ke Maluku. Yang kedua, dalam pertikaian antara kerajaan Seram dan kerajaan Hitu, Portugis memberikan bantuan kepada kerajaan Hitu. Yang ketiga, dalam pertikaian antara kerajaan Ternate dan Tidore, Portugis memberikan bantuan kepada kerajaan Ternate. Hal ini agar bangsa Portugis dapat memperoleh keuntungan dalam hal perdagangan. Yang keempat, Portugis juga ikut campur dalam urusan kerajaan. Setelah Portugis, yang kedua yaitu Inggris. Poin yang pertama, di bawah bendera EIC, Inggris gagal mendominasi kehidupan ekonomi dan politik di Indonesia. Poin yang kedua, di bawah pemerintahan Raffles, membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Nah, yang ketiga, kedatangan bangsa Belanda. Kebijakan dalam bidang politik yang pertama yaitu perluasan pengaruh politik VOC dilakukan, yaitu dengan mengadakan perjanjian-perjanjian yang mengikat. Poin yang kedua, Maluku, VOC mengadakan perjanjian dengan kerajaan Ternate dan itu yang memberikan hak monopoli kepada VOC. Poin yang ketiga, di Jawa, VOC berhasil menguasai kota Jayakarta dan menyingkirkan kerajaan Banten. Poin yang keempat, di Sulawesi, VOC memaksa kerajaan Goa untuk menandatangani perjanjian Bungaya. Sekarang kita lihat video selanjutnya ya. Ini seperti yang sudah dibahas sebelumnya, kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial di Indonesia diantaranya ada kebijakan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya, serta kebijakan dalam bidang pendidikan. Yang kedua yaitu kebijakan dalam bidang ekonomi. Sama halnya dengan kebijakan dalam bidang politik yang sebelumnya sudah dibahas dalam video, seiring dengan perkembangannya industri di Eropa, kebutuhan akan bahan baku seperti rempah-rempah pun semakin meningkat. Oleh karena itu, serikat-serikat dagang Eropa yang bertugas memasok bahan baku merasa perlu memonopoli perdagangan di suatu wilayah. Dengan demikian, pasokan bahan baku tidak terputus dan harganya murah, sehingga bangsa barat dapat memonopoli perdagangan.
Nah, yang pertama yaitu kedatangan bangsa Portugis. Poin pertama dalam bidang ekonomi, di Maluku, Portugis menjalin kerjasama dengan kerajaan Ternate, sehingga Portugis memperoleh hak istimewa untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah. Poin kedua, Portugis juga berhasil memonopoli perdagangan lada di Samudra Pasai, tepatnya di Aceh, dan Minangkabau, tepatnya di Sumatera Barat. Setelah kedatangan bangsa Portugis, kedua yaitu kedatangan bangsa Inggris. Kegiatan ekonominya dilakukan oleh Serikat Dagang East India Company atau EIC. Mereka berhasil menjalin perdagangan dengan beberapa kerajaan seperti Kesultanan Aceh, Kerajaan Banjar, dan Kerajaan Goa. Namun, mereka gagal memonopoli perdagangan karena terlalu memaksakan aturan-aturan sehingga tidak mendapat dukungan penguasa setempat. Yang ketiga yaitu kedatangan bangsa Belanda. Poin pertama dalam bidang ekonomi, kegiatan ekonomi dilakukan oleh Serikat Dagang VOC yang pertama kali berpusat di Ambon. Poin kedua, VOC membatasi tanaman rempah-rempah di Maluku agar produksinya tidak meningkat. Poin ketiga, VOC berhasil menaklukkan Jayakarta. Poin keempat, dari Batavia, VOC terus memperluas pengaruh ekonominya ke seluruh Jawa. Poin kelima, VOC melakukan monopoli lada di Banten setelah berhasil menjatuhkan Sultan Ageng Tirtayasa. Poin terakhir, VOC menerapkan tanam paksa atau kultur stelsel. Yang terakhir yaitu kebijakan dalam bidang sosial dan budaya. Di bidang sosial dan budaya, kebijakan pemerintah kolonial sangatlah terbatas. Hal ini kenapa demikian? Karena disebabkan fokus perhatian pemerintah kolonial hanya mengeruk kekayaan Indonesia sebanyak-banyaknya. Kalaupun ada kebijakan dalam bidang sosial budaya, kebijakan itu cenderung mendorong atau mendukung kepentingan ekonomi pemerintah kolonial. Yang terakhir yaitu kebijakan dalam bidang pendidikan. Dalam hal pendidikan, Belanda menerapkan kebijakan politik etis atau politik balas budi, yaitu suatu pemikiran yang menyatakan bahwa pemerintah kolonial Belanda memegang tanggung jawab moral bagi kesejahteraan pribumi. Nah, dalam bidang pendidikan, didirikanlah bermacam sekolah bagi semua golongan masyarakat. Yang pertama, yaitu sekolah kelas 1 untuk anak-anak pegawai negeri, orang berkedudukan atau yang memiliki status sosial di masyarakat dan orang berharta. Poin kedua, sekolah kelas 2 yaitu untuk anak-anak pribumi pada umumnya. Poin ketiga, sekolah pamong praja atau Osvia. Dan keempat yaitu sekolah dokter Jawa yang dinamakan Stovia. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.